sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Setelah sehat, sukses, jadi apalagi? Ngopi lah ya, ngopi dulu biar makin seger, makin plong gitu ya. Jadi sahabat, malam ini saya di luar ruangan sistem PLTS ini. Ada yang nyebut bahwa ini seperti powerhouse. Ya apapun itu, saya nyebutnya ruangan PLTS lah ya. Lebih nyaman sama saya nyebutnya powerhouse. Jadi sekarang saya lagi di luar, lampunya sengaja saya matikan. Karena tadi saya coba set-set, sudah saya matikan yang ini yang itu, ternyata masih jelek. Memang orangnya jelek sih, cuman nggak jelas di kamera gitu loh. Jadi malam ini hanya sharing-sharing saja sahabat, sambil duduk-duduk ngopi gitu ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung saya selama ini sampai sekarang dan seterusnya. Semoga tetap nggak bosen gitu dengan saya, dengan video-video yang saya buat. Kalau misalnya ada sekiranya video-video saya itu yang enggak sesuai sama minat sahabat, tolong arahkan saya supaya tetap kembali, supaya kembali lagi ke jalan yang benar, yang sesuai dengan keinginan sahabat. Itu yang pertama. Dan selain ucapan terima kasih, saya juga sekarang ini senang sekaligus bingung. Senangnya kenapa? Karena channel ini sudah tembus 1000 ya, 1000 lebih gitu. Dan bingungnya kenapa? Bingung kedepannya harus dibawa kemana supaya sahabat tetap senang dengan cara saya buat video gitu. Jadi tolong bantu arahkan saya, berikan kritik, masukan dan saran supaya saya tetap bisa membuat konten-konten ataupun video yang sesuai dengan keinginan sahabat. Itu yang pertama ya sahabat ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang sedikit sistem PLTS yang saya punya saat ini. Jadi untuk peralatan ataupun part-part PLTS yang sudah saya bangun ini sebenarnya sudah jauh lama sebelum saya buat channel YouTube ini. Jadi mungkin jika ada sahabat yang nanya dan linknya itu nggak bisa saya cantumkan karena sudah lama banget ya, sekitar 2-3 tahunan yang lalu saya mulai nyicil, dan saya kepikiran untuk buat channel PLTS Sederhana ini baru sekitar 6 bulan yang lalu gitu. Dan itu pun awalnya nggak semuanya saya buat di video ini. Awal saya buat konten itu cuman tentang PLTS mini dengan step down 5 ampere sama aki motor saya, itu saya lepas karena sudah kurang bagus juga. Ya itu konten awalnya ya. Kemudian saya pikir ini bagus untuk dilanjutin karena saya sendiri itu hobi tentang PLTS, dan saya rasa kalau hobi itu dibagi ataupun berbagi ilmu gitu ya sahabatnya, saya rasa nggak ada salahnya gitu. Sambil belajar, sambil mengabadikan momen gitu. Itu awalnya, dan sampai sekarang sudah 1000 subscriber. Terima kasih banget. Itu ya. Dan yang ketiga, mungkin ada di antara sahabat yang tanya, PLTS yang sudah saya bangun ini kira-kira habis berapa juta? Itu mungkin ada yang bertanya sebagian. Mungkin untuk referensi membangun PLTS ke depannya gitu kan. Nah, untuk saya ini karena sistemnya nyicil, itu pernah saya hitung habis sekitar 25 jutaan sahabat. Itu sistemnya saja, belum termasuk untuk beban-bebannya, nggak termasuk ya. Pokoknya cuman sekedar sistem PLTS-nya ya, termasuk panel surya dan sebagainya gitu. Itu habis 25 juta. Tapi gini, 25 juta itu ada yang sudah rusak, ada sudah yang saya hibahkan,
ada yang sudah nggak saya pakai atau saya istirahatkan namun masih bagus gitu, ada. Jadi total keseluruhan 25 juta. Tapi kalau untuk sekarang dengan sistem yang saya punya ini palingan hanya sekitar 15 jutaan sudah terkumpul, sudah cukup gitu. Karena kenapa? Saya perhatikan di all shop ataupun di toko online itu murah-murah banget gitu. Panel surya 500 WP hanya 2 jutaan. Dulu waktu saya beli 200 WP itu 1 juta lebih, belum termasuk ongkir, belum termasuk packing kayu. Sekarang 500 WP hanya 2 jutaan sudah dapat packing kayu. Luar biasa, drastis banget turunnya. Nah, itu panel surya ya. Untuk baterai lithium ya, lithium bekas itu dulu waktu pertama saya merangkai itu masih lagi booming tentang baterai lithium 4 ya, masih belum banyak lah yang menggunakan baterai lithium 4. Itu 600-700 second. Kalau baru lebih tinggi lagi ya. Nah, sekarang ada yang menjual itu bahkan 400.000 per sel. Bayangkan, murah banget sekarang. Dulu saya mau cari MPPT yang murah, sulit. Murah berkualitas ya, kalau murah-murahan kan banyak gitu, tapi murah berkualitas itu sulit. Akhirnya saya membeli produk dari IPever gitu. Dan sekarang untuk MPPT yang sudah mempunyai kualitas bagus, murah, itu banyak banget. Dulu zaman saya itu seperti merek Texfine, terus Senadi itu belum muncul di pasaran gitu. Dan yang muncul itu ya seperti IPever, PoMR itu ada, Ica Solar, kemudian Growat, MPP Solar gitu ya, itu banyak sudah. Tapi untuk merek-merek seperti Texfine itu belum ada. Ada mungkin belum banyak yang menggunakan seperti sekarang, karena mungkin beda waktu ya, makanya terasa mahal gitu. Nah, sekarang MPPT yang 40 ampere seperti yang saya gunakan tuh merek Pokeeper itu hanya 600 ribuan sudah dapat 40 ampere. Murah kan? Ya, murah banget menurut saya. Untuk sekarang dengan kelas menengah ya, menengah, bukan kelas high, itu sudah lumayan murah. Dan begitu juga untuk BMS. Dulu waktu saya beli BMS Dali yang 100 ampere itu 800 ribu. Sekarang sudah murah banget. Begitu juga Active Balancer sahabat, murah sekarang. Dulu saya beli hampir mendekati 500-an dan hanya sedikit toko online yang menjualnya. Jadi saya agak bingung mau belinya kemana. Cuman ya syukurnya dapat gitu. Nah, sekarang sudah apabila diketik pencarian Active Balancer gitu, sudah banyak banget. Nggak perlu bingung, nggak perlu resah untuk milih yang mana. Sudah murah-murah. Itu perkembangan tentang dunia listrik tenaga surya gitu sahabat ya, sudah jauh lebih murah sekarang. Jadi kembali untuk harga PLTS yang saya bangun ini, jika dihargai sekarang harga baru ya, baru beli, baru rangkai, bukan beli bekas gitu ya, 15 juta sudah bisa, sudah dapat gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang tanya, kenapa kok saya buat terpisah dengan rumah gitu ya, tempatnya ini terpisah dengan rumah, kemudian panelnya itu di bawah, kan lebih enak ya kalau kemungkinan diletakkan di rumah gitu, lebih enak mantaunya, nggak khawatir mungkin di gondol maling atau di apa, di ya pokoknya diganggu lah sama kemungkinan human ataupun orang gitu. Itu mungkin menurut perkiraan begitu ya, tapi saya membuat ini justru sebaliknya.
saya membuat tempat ini karena pengen fokus untuk membuat video, karena memang ruangan ini sekalian untuk ruangan YouTube ya. Ibaratnya saya aktivitas konten ataupun buat video ini di sekitaran ruangan ini, enggak di rumah. Karena kalau di rumah itu kita harus mempertimbangkan waktu ya. Kalau tengah malam kita misalnya pengen aktivitas di sini kan mengganggu yang lainnya ya, keluarga atau siapa mengganggu. Kemudian kalau di siang hari ada aktivitas keluarga juga yang berisik dan sebagainya, sementara saya pengen membuat video kan jadi saya yang terganggu gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang itu hal wajar ya, cuman saya pengen untuk fokus gitu. Jadi apa yang saya buat ini dan apa yang saya bagikan ini benar-benar khusus itu tentang PLTS. Nggak ada suara berisik ini itu yang kemungkinan juga mengganggu. Di awal video saya itu belum membuat ruangan ini ya, dan saya sengaja buat ini ya memang khusus untuk ruangan PLTS sama untuk ruangan YouTube saya, apa adanya gitu ya, karena saya memang tinggal di kampung. Sudah lama ya. Oke lah, untuk yang terakhir kembali saya sampaikan bahwa saya ini juga masih pemula, saya ini masih belajar, masih butuh saran, kritik, dan juga arahan dari sahabat. Karena saya yang membuat untuk memberi manfaat kepada penonton. Jika penonton serasa nggak bermanfaat, tentunya saya percuma dong menyampaikan tapi nggak bermanfaat. Oleh karena itu, sahabatlah yang menjadi dewan jurinya gitu. Tapi kurang benar, kurang gini, silakan disampaikan, tapi dengan bahasa yang sopan juga. Jangan apa ini jangan ya, nanti saya ngedon nggak ngonten lagi. Oke, itu yang terakhir. Jadi mungkin saya rasa ini sudah kepanjangan, dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye.